Tak juga jelas mana nyata, mana maya. Semua sama. Realita nampak sebagai kisah, bahkan mampu membuat resah. Baginya, dunia adalah imajinasi, bahkan termasuk kata mati. Entah apa yang dapat dibaca, sebab yang nyata dan maya hanya berjarak satu jengkal. Tak dapat pula kita sangkal. Bagi Tuhan, nyata juga maya, sebab olehnya semua dicipta. Kita ini hanya bagian cerita yang bisa berhenti kapan saja. Suamiku, apa kau baik-baik saja? Nasinya sampai sedingin es, tapi kau tak kunjung datang ke meja makan. Apa kau mau aku membawakannya? Tentu saja, kau pasti masih sibuk dengan mesin ketik dan kertas-kertas. Baiklah, aku akan makan sendirian, seperti biasanya. Sebaiknya kau sisihkan waktumu itu untuk makan atau tidur bareng 1 jam. Tubuhmu itu sudah tak lagi muda. Pedro! Pedro! Di mana kau? Pedro! Dasar sialan! Pedro! Pedro! Ya Tuan, Cepat, kemari kau! demi Tuhan, cucian saya masih banyak yang belum disetrika Tuan, dan masih ratusan. Jangan banyak bicara. Kemari segera! Sialan! Iya Tuan. Apa mesin ketiknya rusak lagi? Sialan tukang reparasi mesin ketik itu. Kau yang sialan! Kok saya Tuan? Saya kan tidak ikut merusakkan mesin ketik Tuan. Kertas! Aku butuh kertas! Nyonya belum memerintahkan saya untuk membeli kertas-kertas itu lagi Tuan. Gimana wadah sialan itu? Hentikan kebiasaan mengupatmu itu. Apa kau tak bosan melakukan kegiatan setan itu? Jangan banyak bicara. Kau tak tahu aku sedang diburu waktu. Pihak penerbit pasti sudah menantikan draft novelku. Cepat berikan. Ini kertas yang kau butuhkan. Parman, Iya Nyonya. Makasih Nyonya. Ini Tuan. apa kau tak punya lagi kenalan dokter jiwa? Saya juga bingung Nyonya. Dokter jiwa yang kemarin saya bawa kemari Nyonya sudah dikatakan gila oleh Tuan dan diusir. Tuanmu itu marah besar. Sebab dokter jiwa kenalanmu itu menyarankannya diperiksa lebih menyeluruh di rumah sakit jiwa. Tuanmu itu kan selalu menganggap isi dan kepalanya waras. Tak bisakah kau mencarikan satu dokter jiwa lagi? Atau saatnya kita beralih ke pengobatan alternatif? Aku semakin cemas dengan tingkah tuanmu itu. Pasti akan saya bantu Nyonya. Pasti akan saya carikan. Tapi Nyonya, jangan pengobatan alternatif ya. Kata tetangga saya, pengobatan alternatif itu berbahaya Nyonya. Tuan bisa disiksa. Tidurnya kurang nyenyak, kepalanya digoyang-goyang. Pokoknya Nyonya, Tuan bakal tersiksa pokoknya. Tapi sebelum itu, apa memang Tuan benar-benar gila Nyonya?
Entahlah, apakah itu tergolong gila atau bukan. Jelas ia tidak mengamuk seperti orang gila kebanyakan. Tapi dunia di dalam kepalanya sulit kita terima. Kita sepertinya hidup yang berbeda dengan tuanmu itu. Nyonya, saya harus membuang berlembar-lembar kertas setiap hari dan kertasnya kan mahal. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Tuan? Tuanmu itu sedang menyelesaikan bagian akhir dari novelnya. Novel? Apa sesusah itu Nyonya? Bukankah tinggal dibunuh saja pemain utamanya? Kan langsung selesai novelnya. Maaf Nyonya, saya hanya tahu itu dari sinetron-sinetron di TV. Mudahnya begitu. Kau memang benar. Tapi itu pemikiran kita, bukan tuanmu itu. Tentu standar seni di kepala kita sangat sederhana. Sementara tuanmu itu pasti lebih jelimet lagi. Sebab ia memang seniman. Atau tepatnya sastrawan. Semua harus diukur dengan segi artistik yang ini, itu. Kita memang tak akan paham. Tapi Nyonya, apa seniman harus selalu seperti itu? Mengurung diri di kamar, jarang mandi, dan saya juga bingung melihat Tuan Nyonya. Kau kan kenal tuanmu. Dia adalah orang yang gigih, karya, seperti juga anak baginya. Maksudnya anak Nyonya? Tentu saja, sebuah novel adalah seorang anak baginya. Tapi entah anak macam apa itu. Aku juga tak paham. Bagiku seorang anak adalah makhluk yang bisa digendong, tumbuh setiap waktu, dan kelak akan bercerita tentang masa depan yang ingin dia bangun. Bagiku persetan soal novel. Hanya cerita fiktif tentang manusia dan hanya ada di alam imajinasi. Bagiku yang penting adalah kenyataan. Kita hidup di alam yang nyata. Benar bukan? Setuju Nyonya. Sebagian kekayaan yang kami miliki memang berasal dari keahlian tuanmu menulis. Tapi itu dulu. Sudah lebih dari 3 bulan tuanmu itu mengurung diri kamar. Dan tak ada yang diperbolehkan masuk. Satu-satunya yang diperbolehkan masuk adalah kau. Itu pun hanya untuk membuang lembar kertas cuma-cuma. Itu pasti sebab demam sialan itu. Maksudnya demam 40 derajat Nyonya? Ya, bahkan kau mampu menghafalnya dengan tepat. Demam 40 derajat. Semua mandek. Novel yang sudah 90% itu jadi mandek. Dan akhir ceritanya pun tak akan pernah lahir. Bukankah percuma bila ada seorang anak yang ingin lahir, tapi tak juga lahir? Iya Nyonya, kalau kita ibaratkan itu orok, pasti akan jadi penyakit Nyonya. Tentu saja, penyakit. Segera carikan satu dokter jiwa untuk tuanmu. Kurasa ini bukan persoalan akal. Ini soal kegilaan. Baik Nyonya, akan saya carikan. Permisi. Hei, bukalah pintu sialan itu. Ketukannya menggangguku. Tekan dulu itu. Baik Nyonya. Siapa bertamu malam-malam ini? Ada yang bisa dibantu Tuan? Apa benar ini masih rumah Sylvia? Oh, benar sekali Tuan. Ini rumahnya Sylvia. Tapi Nyonya Sylvia sedang membaca Tuan. Dan ketika Nyonya Sylvia sedang membaca seperti ini, biasanya tidak mau diganggu Tuan. Kalau Tuan mau bertemu, bisa kembali besok. Tak apalah. Aku juga sedang tidak buru-buru. Benar Tuan. Tentu saja. Kalau gitu silakan masuk Tuan. Nyonya,
ada tamu. Siapa namanya? Sebentar ya Nyonya. Tuan, nama Tuan siapa? Maaf, aku lupa memperkenalkan diri. Nah, Namaku Ferdi, Ferdinand Hasibuan. Oh, oke. Nyonya, namanya Ferdian Has. Oh, siapalah itu, susah sekali disebutkan. Ferdiana sastra Jerman. Tentu saja, kau sudah melupakanku. Tentu saja tidak. Silahkan duduk. Baiklah. Parman, Iya Nyonya. buatkan tamu kita ini sebuah minuman. Tuan mau minum apa? Ada kopi, teh, sirup, yang berwarna-warna, pokoknya ada semua Tuan. Atau mungkin Tuan mau wedang jahe. Lah, siapa tahu badan Tuan sedang tidak hangat. Tak perlu repot-repot. Buatkan aku air putih saja. Terima kasih. Cuma itu Tuan. Iya. Permisi kalau gitu Nyonya. Kau masih sama seperti dulu. Sangat gemar dengan air putih. Sesuatu yang baik tak perlu berubah kan? Tentu saja. Ngomong-ngomong, angin apa yang membawamu kemari? 11 tahun lamanya, kalau aku tak salah. Kita bertemu saat reuni angkatan kan? Ya, aku ingat. Bahkan kau tak datang saat pernikahanku. Kawan macam apa kau ini? Maafkan aku Sylvia. Saat itu, aku sedang mengerjakan ujian tesisku di Belanda. Dalam keadaan musim dingin parah seperti itu, aku tak mungkin mendapatkan pesawat untuk pulang. Sekali lagi, maafkan aku ya. Permisi Tuan, Nyonya. Ini airnya. Demi Tuhan Tuan, saya memasak air ini sendiri. Capek pokoknya Tuan. Iya, terima kasih banyak. Nyonya, ada lagi yang perlu saya bawakan ke sini? Tidak, Parman. Terima kasih. Sudah kalau itu, permisi. Silahkan diminum. Oh iya, mana suamimu? Aku membaca novel-novelnya sejak di Belanda. Novel-novel suamimu sangat digemari oleh pembaca. Apakah aku boleh berkenalan dengan penulis besar itu? Kau berlebihan. Tentu saja tidak. Selusin lebih novelnya bestseller. Bahkan, ia telah beberapa kali dinominasikan untuk mendapat penghargaan di Asia. Siapa yang bisa menyangkal kalau dia adalah penulis besar kebanggaan negeri ini? Mana dia? Ku dengar, ia baru saja sakit. Dia ada di dalam. Memang benar. Beberapa minggu yang lalu ia terserang tipes. Lalu, bagaimana keadaannya? Apa parah? Sekarang penyakitnya itu sudah pergi. Terima kasih atas perhatianmu. Sekarang dia sudah mulai sehat kembali. Apakah dia tak mau berjumpa dengan kawan lamanya ini? Tentu saja. Dia akan senang berjumpa denganmu. Sebentar akan saya panggilkan. Hei, kamu menggangguku bekerja. Ada apa? Kuharap adalah hal yang penting. Iya, Dor. Kau tak ingat dia? Oh, tentu saja. Hei, selamat datang, Tuan Frederick. Apakah kau membawakan surat untukku? Surat dari penerbit? Atau mungkin dari pembaca? Apa? Hah, kau cuma mampir ternyata. Padahal aku berharap kamu kan membawa surat dari penerbit. Sudahlah, aku sudah menyelesaikan novelku sekarang. Kalau begitu, permisi. Apa yang terjadi dengannya? Siapa Tuan Frederick? Duduklah. Itulah persoalannya. Semenjak tipes menyerangnya, memang tubuhnya telah kembali sehat.
tapi tidak dengan kepalanya. Mungkin karena panasnya yang mencapai 40 derajat. Aku pernah membaca bahwa hal semacam ini mampu membuat sel otak menjadi kacau. Oke, lalu siapa Tuan Frederick? Dia adalah tokoh di dalam novelnya, seorang pengantar pos kenalannya. Apa benar dia tak mengingatku sedikit pun? Jangankan kau, bahkan padaku dan pembantuku pun demikian. Dia selalu memanggilku dengan sebutan Liana dan Parman dipanggilnya Pedro. Sama persis dengan karakter yang ada di dalam novelnya. Apa sungguh dia tak mengingat kita semua? Tentu saja mengingat, tetapi dengan karakter yang berbeda. Kita adalah fiksi di dalam novelnya. Astaga, Demikianlah adanya. aku turut berduka, Sylvia. Tak apa, kami sudah mulai terbiasa. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau tiba-tiba bertanya demikian? Ingin saja. Seperti yang kau lihat sekarang. Secara fisik aku memang terlihat sehat, tapi tidak di dalam kepala. Lama-lama mengikuti imajinasi suamiku, perlahan aku ikut menjadi gila. Tegarlah, Tak apa, aku turut bersedih, Sylvia. terima kasih atas perhatianmu. Oh iya, mana anakmu? Aku tak melihatnya sejak tadi. Apakah ia sedang bersekolah atau sedang bermain di luar? Kami belum melahirkannya. Maksudmu, kau masih mengandungnya? Wah, selamat kalau begitu. Sudah berapa bulan? Bahkan, aku tak merasakan ia ada di dalam rahimku. Maafkan aku, Sylvia. Tak apa, Kalian telah menikah sangat lama. Kira anak kalian akan berusia taman kanak-kanak atau bahkan lebih dewasa sekarang. Sekali lagi, maafkan aku ya. kau terlalu banyak meminta maaf. Tentu saja, aku punya banyak salah padamu. Aku selalu merasa bersalah. Kau berlebihan. Tentu saja tidak. Aku sungguh ingin meminta maaf saat itu. Cukup, hentikan rasa bersalahmu itu. Aku sungguh ingin meminta maaf. Untuk itu aku... Apakah Tuan Freddy tua itu masih ada di sana? Berikan beberapa lembar rupiah agar dia segera pergi. Aku butuh ketenangan. Sebaiknya kau segera pergi, sebelum suamiku semakin marah. Tapi aku belum mendapatkan maaf darimu. Pergilah, anggap saja aku telah memberikannya. Mana bisa begitu? Kalau begitu, hari Kamis aku akan datang lagi. Untuk apa? Untuk menunjukkan penyesalanku. Hei, cukup. Berikan 100.000 rupiah agar dia segera pergi. Pergi, Katakan ya. pergilah. Katakanlah, aku akan segera pergi. Iya, pergilah. Dasar penulis impoten untuk mengakhiri cerita sasaran tak mampu. Sudah, tak usah kau menangis lagi. Buang saja jauh-jauh kertasmu itu. Kau penulis impoten, kau tak layak. Siapa kalian semua? Kenapa kalian berbicara keras-keras? Apa kalian tak tahu? Aku tidak mau diganggu, sialan. Apa? Tentu tidak. Aku sudah hampir menyelesaikannya dengan sempurna. Tinggal bab terakhir. Tentu saja dengan penutup yang sempurna. Untuk mengakhiri cerita saja kau tak mampu.
usah kau menulis lagi. Maka dari itu, pergilah. Pergilah! Berbincanglah gak jauh! Pedro! Pedro! Bisakah kau menyuruh mereka semua untuk diam sebentar? Siapa Tuan? Mereka! Mereka yang berbicara sangat keras di luar sana. Tapi saya tidak melihat siapapun Tuan di luar. Demi Tuhan tidak ada siapa-siapa. Dengarlah baik-baik. Dengarkan baik-baik bagaimana bisingnya seperti ribuan lebah di dalam kepalaku. Demi Tuhan Tuan, saya tidak mendengar suara apapun. Usah kau menulis lagi. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Cepat, cepat tutup pintu itu. Cepat! Menjadi penulis besar. Kau penulis. Aku masih mendengarnya, Pedro. Pedro, aku masih mendengarnya. Pedro, kau tutup jendela itu juga. Cepat, tutup Pedro. Pedro, aku masih mendengarnya, Pedro. Pedro. Akhiri cerita saja kau Apa? usah kau Tutup jendela itu dulu. Baiklah Tuan, akan saya carikan papan-papan itu Tuan. kertasmu itu. Tak bisa kau orang-orang itu diam sebentar. Ini bising sekali. Mereka mengatakan kalau aku ini adalah penulis impoten, sebab aku tak mampu menghasilkan satu karya satupun. Apa mereka lupa bagaimana pujian-pujian datang atas novel-novelku sebelumnya? Dasar sialan! Mereka menuntut karya yang bagus, tapi tak pernah membiarkan penulisnya menulis dengan tenang. Ngomong kosong macam apa ini? Pedro! Sudahkah kau tutup jendela itu, Pedro? Sebentar Tuan. Demi Tuhan, saya baru menemukan papan-papan yang ini. Baiklah Tuan. Kenapa mereka berkumpul di depan rumahku? Mereka ini inten atau interpol yang memang bermaksud untuk memata-mataiku? Atau jangan-jangan mereka adalah gerombolan pencuri? Takkan kubiarkan mereka mencuri draft novelku ini. Saja. Hartaku yang paling berharga adalah cerita. Akan kujaga draft ini dengan sepenuh jiwa. Pedro! Pedro! Cepat, tutup semuanya. Jangan biarkan mereka sampai masuk. Cepat, Pedro! Demi Tuhan, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Tuhan? Katanya selalu mendengarkan suara-suara yang aneh dari luar. Padahal kalau dilihat-lihat, tidak ada badai dan topan di luar. Lalu, 3 hari yang lalu, kata Tuhan ada pesawat yang melintas di depan rumah, lalu menjatuhkan bom atom di rumah ini. Nah, tadi pagi, kata Tuhan, ada orang yang menghujat dengan terus-terusan dan ingin mencuri novelnya. Kalau lama-lama seperti ini, aku juga bisa ikut gila. Pedro!
Lekaslah Bedo, segera, aku masih mendengarnya Bedo. Tunggu apa itu Bedo? Bedo, cepatlah. Sebentar Tuan, masih selek, papan lagi yang belum saya pasang. Cerewet sekali Tuan itu. Apa aku harus ikut-ikutan gila supaya bisa menyuruh dan memerintah seenaknya seperti dia? Demi Tuhan, kenapa ada orang yang bertamu di hari yang seburuk ini? Tuan Ferdian apa sih nama Tuan itu susah untuk diucapkan? Apa Tuan tidak punya sebutan yang lain lebih mudah untuk diucapkan? Panggil saja aku Tuan Ferdi. Itu lebih mudah Tuan untuk diucapkan. Kenapa kau tutup pintu dan jendela itu dengan papan-papan kayu? Dengarkan ya Tuan. Tuan tahu sendiri kan, di luar tidak ada badai dan topan. Bahkan suara berisik apapun tidak ada. Tapi Tuan saya memerintahkan saya untuk menutup jendela dan pintu rapat-rapat menggunakan bal kayu. Bayangkan. Tapi saya hanya bisa menurut. Apalagi kata Tuan saya lebih takut kalau novel-novelnya nanti dicuri. Demi Tuhan, apakah siang hari begini ada pencuri? Aku pun berpikir demikian Tuan. Masa siang-siang seperti ini ada pencuri? Ada-ada saja tuanmu itu. Ya sudah Tuan, tidak usah banyak omong. Mending Tuan silakan masuk. Baiklah. Permisi Tuan. Ada Tuan Ferdi. Apa Tuan tidak mau menemuinya? Ferdi? Ferdi siapa? Lelaki yang 3 hari lalu datang kemari Tuan. Tuan Fredrik maksudmu? Iya Tuan, Tuan Ferdi. Tentu saja. Apa kabar, Tuan Freddy? Apa kabar juga Tuan? Cukup sibuk sekali Tuan untuk akhir-akhir ini. Betul. Iya Tuan. Tolong ambilkan teh hangat untuk Tuan Freddy. Teh hangat? Ambilkan aku air putih saja. Keluar kebiasaan Tuan. Air putih Tuan ya. Silakan duduk Tuan. Baiklah Tuan. Ya memang untuk akhir-akhir ini kita memang perlu untuk mengurangi konsumsi gula. Ternyata Tuan ini amat bijaksana. Atau karena terpaksa. Tidak penting. Oh ya Tuan, kenapa Tuan menutup jendela dengan papan-papan kayu itu? Apakah akan ada badai? Ya, lebih daripada. Orang-orang itu hanya mampu melemparkan kritik padaku. Mereka mengatakan kalau aku ini adalah penulis impoten. Karya-karyaku dianggap sebagai sampah, dianggap dongeng anak-anak. Benarkah demikian? Ya, mereka bahkan mengatakan padaku kalau aku tak lagi pantas disebut sebagai penulis. Karyaku hanya dianggap sebagai jiplakan, dianggap plagiat. Dan aku sedang mencium niat buruk Tuan Freddy. Niat buruk, Tuan. Aku mendengar mereka sedang merencanakan sebuah misi untuk mencuri draft novel. Maka dari itu kututup semua jendela, semua pintu dengan papan-papan kayu itu. Agar tak ada lagi celah untuk mereka mencuri draft novel. Novelku akan menjadi bestseller dan akan membuat mereka. Aku yakin itu. Oh ya Tuan, apakah Tuan membawa surat-surat untukku? Tentu saja Tuan.
Ini tuh. Apakah tak ada surat dari penerbit, Tuan? Oh, maaf sekali Tuan, ini hanya surat-surat dari penggemarmu saja. Memang, penggemarku ini amat sangat banyak. Pekan lalu datang juga puluhan surat-surat untukku. Aku sampai kewalahan membacanya. Aku bahkan meminta bantuan Pedro untuk membacakannya. Aku lupa, Pedro kan tak mampu membaca. Liana, tolong temani Tuan Freddy. Aku harus menyelesaikan novelku sekarang juga, sebelum datang surat dari penerbit. Mohon maaf, Tuan. Iya, Perbincangan kita cukup sampai sini. Aku harus kembali bekerja. Baiklah Tuan. Permisi. Kenapa kau kembali? Aku berkunjung. Bukankah demikian kawan yang baik? Apa maumu? Aku datang untuk mengetahui kabar kawan-kawanku tentunya. Lalu, Apa ada yang salah? Apa kau sudah memaafkanku? tak pernah. Teganya kau. Tentu saja. Apakah aku tak berhak mendapatkan maaf darimu? Tentu tidak. Benarkah demikian? Apa kata maaf pantas bagi seorang laki-laki yang meninggalkan kekasihnya selama bertahun-tahun tanpa kabar? Kau masih mengingatnya? Luka itu belum kering sampai sekarang. Kenapa kau pergi? Kau kan tahu, mengurus studi di Belanda tidaklah ringan. Aku harus segera menyelesaikannya, lalu berangkat. Atau tidak sama sekali. Tak bisakah kau berpamitan? Aku hendak melakukannya, tapi aku tak bisa. Apa kau dapat membayangkan betapa hancurnya hati wanita yang kau tinggalkan dalam ketidakpastian? Apa kau kira dapat membuang begitu saja cinta wanita itu? Rencana pernikahan telah tersebar, tapi kau meninggalkan wanita itu diserbu malu seorang diri. Apa kau tak merasakan betapa menderitanya wanita itu? Untuk itu aku datang sekarang. Untuk menambah luka wanita itu. Dengarkanlah aku. Apa masih patut didengarkan? Sayang, dengarkanlah walau sebentar. Demi Tuhan, aku tak berniat buruk. Tuhan tidak pernah menyakiti hati wanita. Sayang, dengarkanlah aku. Aku selalu merasa bersalah jauh di dalam lubuk hatiku. Untuk itu aku kemari. Aku ingin meminta maaf. Lalu, Sebenarnya, aku hendak benar-benar ingin membawamu ke pelaminan. Tapi aku bisa apa? Sekarang kau istri orang. Rio Susilo, kawanku juga. lalu Aku bisa apa? kau selalu membalas pertanyaan dengan pertanyaan, sama seperti dulu. Maukah kau memaafkanku? Untuk apa? Untuk membuat hatiku lega. Lalu bagaimana dengan nasib wanita yang telah kau tinggalkan? Aku tak tahu. Apakah kau akan memungutnya dari kesedihan? Kalau aku bisa, Apakah kau akan menebus kesalahanmu dulu? aku bertekad. Maukah kau memaafkanku dan kembali bersamaku? Aku punya suami. Aku akan menawarkan kebahagiaan lebih yang dapat diberikan oleh suamimu. Suami yang bersamamu sekarang ini hanyalah orang gila, Rio Susilo. Penulis populer itu telah tiada.
Apakah kau tak mampu mengizinkan orang yang sangat menyayangimu ini kembali masuk ke hatimu? Aku akan membahagiakanmu lebih dari sebelumnya. Benarkah? Tentu saja. Ikutlah denganku. Sekarang? Tentu saja. Hei, berikan 200.000 padanya agar dia segera pergi. Mungkin bukan sekarang waktunya. Kapan? Entah, Senin. entah. Senin kita pergi. Kita tinggalkan semua ini. Kau tentu sudah bosan kan menjadi Liana. Meski baru sebentar. Aku pun sudah bosan menjadi Tuan Frederick. Kita akan menjadi diri kita sendiri, Liana. Berikan 400.000 jika perlu agar dia segera pergi. Aku akan pergi. Entah. Senin, ingatlah aku. Pedro, mana kertasku? Liana, aku butuh kertas. Sialan. Maaf Tuan, kertasnya tinggal ini. Cuma ini. Nyonya belum memerintahkan saya untuk membeli kertas-kertas lagi Tuan. Di mana wanita itu? Akan aku suruh untuk membelinya. Nyonya sedang tidur Tuan. Pedro, Iya Tuan. apa kau merasakan kecurigaan sama sepertiku? Apa itu Tuan? Aku menduga sepertinya ada hal yang tak beres antara Liana dan Tuan Frederick tukang pos sialan itu. Maksud Tuan? Aku sempat mendengar dari perbincangan mereka. Sepertinya aku merasakan ada hal yang tak beres antara keduanya. Demi Tuhan Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau boleh bercerita Tuan, kemarin saat saya melihat Tuan Frederick memandang Nyonya, ada pandangan-pandangan yang aneh Tuan. Pandangan yang aneh? Pandangan seperti apa? Oh, entahlah Tuan. Saya minta maaf, tapi kalau boleh saya katakan, itu seperti kucing jantan yang mau mengawini kucing betina Tuan. Benarkah seperti itu? Tentu Tuan. Tapi Tuan, bukan hanya cukup di situ. Kemarin, saya juga pernah melihat Tuan Frederick memegang tangan Nyonya Tuan. Berarti benar dugaanku. Ada hubungan yang tak beres di antara keduanya. Saya boleh bercerita lagi Tuan. Saya hanya sempat mendengarnya bisik-bisik Tuan. Senin lah, tapi saya tidak tahu Tuan. Yang dimaksud Tuan Freddy dan Nyonya itu Senin yang bagaimana? Hari Senin. Aku juga sempat mendengarnya kemarin. Tapi menurutmu apa yang akan terjadi hari Senin? Demi Tuhan Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Aku harus mencegah. Mencegah keburukan. Lalu cara Tuan untuk mencegah keburukan bagaimana Tuan? Mencegah keburukan. Hentikan! Hentikan! Mencegah keburukan. Hentikan!
Mencegah keburukan. Apa yang kamu lakukan? Mencegah keburukan. Mencegah. Hentikan, Rio. Hentikan. Hentikan. Kenapa kau bawa benda itu? Jauhkan benda jahanam itu dariku. Takkan. Aku akan melakukannya. Benda itu akan melukai siapa saja. Demi Tuhan, jauhkan benda itu dariku. Hei, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan tidak pernah berniat buruk, bukan? Apa maksudmu? Demi Tuhan, jauhkan benda jahanam itu. Hei, tidak perlu pura-pura lagi. Kau bersama Tuan Fredrik sedang berniat buruk, bukan? Keburukan apa yang kau maksud? Aku mendengar percakapan kalian pekan lalu. Dari situ, aku bisa menduga. Kau pasti berniat memiliki hubungan terlarang kan dengan tukang pos jalan itu? Hal buruk macam apa? Aku tak mengerti. Entahlah. Aku hanya mendengar hari Senin. Entah apa yang kau lakukan dengan Tuan Fredrik. Tapi sebagai istri orang, kau tak pantas memiliki hubungan terlarang dengan tukang pos jalan itu. Dari mana kau mengetahuinya? Aku mendengar perbincangan kalian pekan lalu. Aku bercerita. Aku hanya butuh sedikit imajinasi untuk merangkainya. Kau bersama Tuan Fredrik telah melakukan hubungan terlarang. Jangan ngawur. Kau pasti berniat kabur dari suami kamu, kan? Dan aku yakin kalian pasti setelah melakukan kudeta, merencanakan kudeta untuk presiden kita dengan aksi-aksi demo-demo. Ya, aku mendapatkannya. Aku mendapatkan akhir ceritanya. Itu semua tak benar. Itu semua tak benar. Aku pembuat cerita. Apa yang aku pikirkan tak ada yang ngaut. Jauhkan benda itu dariku. Kau hanya mengigau. Kau hanya mengigau. Itu semuanya mimpi, sayang. Itu semuanya mimpi. Dalam imajinasiku, semua adalah hal yang nyata. Aku istrimu. Kau tahu kan? Aku membutuhkan akhir cerita. Dan kini aku mendapatkannya. Aku istrimu, Sylvia. Hei, kau Liana. Kau wanita jalan yang menggadaikan pernikahan dengan tukang pos jalan itu. Demi Tuhan, aku Sylvia. Hentikan! Hentikan! Mencegah keburukan. Hentikan! Mencegah keburukan. Jangan! Mencegah keburukan. Mencegah keburukan. Ya, akhirnya aku mendapatkan akhir cerita. Aroma perselingkuhan tercium oleh sang suami. Dia tepat menduga perselingkuhan mereka dengan tepat waktu. Sebelum istrinya kabur dengan si tukang pos. Perselingkuhan adalah keburukan. Dan keburukan harus dihentikan. Untuk itulah sang suami bertindak dengan cepat.
Sang suami mengambil sebuah jarum suntik. Jarum yang ia pastikan ketajamannya akan segera mengalirkan nyawa. Sang suami melakukannya di suatu malam, tepat pukul 11. Ketika angin malam entah sebab apa tiba-tiba tidak berhembus. Suasana hening, hingga suara gerak rembulan setengah terdengar begitu memekakkan telinga. Cerita istrinya tak beda dengan suara burung malam, sama indahnya. Tentu saja bersama dengan keburukan yang hendak ia lakukan esok hari. Dengan begini, tak ada lagi perselingkuhan, tak ada lagi keburukan. Semua berakhir dengan indah. Tamat. Siapa aku? Siapa kalian?